Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan dari Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Sarug, bin Ragu, bin Falik, bin Abir, bin Syalih, bin Arfahsyas, bin Sem, bin Nuh. Menurut sebagian besar ahli nasab, termasuk Ibnu Abbas, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Tarikh. Namun, Al-Quran dan hadits menyebutkan bahwa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Ibnu Jarir berpendapat bahwa nama ayahnya memang Azar. Ada juga yang mengatakan bahwa Azar adalah julukan bagi berhala yang disembah oleh ayahnya. Mungkin kedua nama tersebut adalah nama yang berbeda, di mana satu merupakan nama asli dan yang lainnya adalah julukan. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia sebagai anak kedua dari 3 bersaudara, yang bernama Tahur dan Haran. Haran memiliki seorang anak bernama Lut, yang kemudian diangkat menjadi nabi. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, seorang wanita yang tidak bisa melahirkan. Ayahnya mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, serta Lut, untuk pergi ke negeri Kanaan. Namun, sebelum tiba di tujuan, ayahnya meninggal pada usia 250 tahun. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Kanaan, yang dikenal sebagai Baitul Maqdis, dan tinggal di negeri yang bernama Haran. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di tengah masyarakat yang menyembah selain Allah Ta'ala. Di Kanaan, masyarakat menyembah 7 bintang. Penduduk Damaskus saat itu juga mengikuti agama ini, menghadap ke kutub utara untuk menyembah bintang-bintang tersebut. Setiap bangunan di kota Damaskus kuno memiliki tempat untuk setiap bintang agar mereka dapat melakukan upacara dan ritual ibadah. Di tempat kelahirannya, Babilonia, kaumnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam sering berdiskusi dengan mereka mengenai kebatilan penyembahan berhala. Orang pertama yang didakwahi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayahnya, yang merupakan penyembah berhala. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan penuh kasih sayang dan menggunakan bahasa yang santun. Ia menjelaskan bahwa berhala tidak dapat mendengar atau melihat, dan bahwa Allah Ta'ala telah memberinya petunjuk dan ilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu?" Quran Surah Maryam ayat 41-43. Ia menjelaskan bahwa nasihatnya datang dari kasih sayang agar ayahnya tidak terkena azab Allah. Namun, meskipun dengan lembut, ayahnya menolak dakwahnya dan mengancam akan menghukumnya jika tidak berhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bersikap lembut dan berdoa agar Allah mengampuni ayahnya. Akhirnya, ketika ayahnya jelas-jelas menjadi musuh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayahnya, meskipun hatinya tetap lembut dan penuh kasih. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyampaikan dakwah kepada penduduk Kanaan, menjelaskan bahwa bintang tidak layak dijadikan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa bintang-bintang adalah makhluk yang diatur dan tidak kekal, berbeda dengan Allah yang maha kekal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia melihat bintang, bulan, dan matahari, dan menyatakan bahwa ia berlepas diri dari semua yang disembah oleh kaumnya. Semua disebutkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 75-79. Di Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan kaumnya mengenai kebatilan penyembahan berhala. Ia mempertanyakan mengapa mereka menyembah patung-patung yang tidak dapat mendengar atau memberi manfaat. Meskipun mereka menyadari ketidakberdayaan berhala, mereka tetap mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan langit dan bumi yang menciptakannya, dan ia siap memberikan bukti atas kebenaran tersebut. Sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 56. Ia bahkan mengancam akan menghancurkan berhala-berhala mereka setelah mereka pergi. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahi kaumnya, baik ayahnya maupun penduduk Kanaan dan Babilonia, menunjukkan keteguhan dan kasih sayangnya terhadap mereka. Meskipun banyak tantangan dan penolakan yang dihadapi,
Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berpegang pada kebenaran dan mengajak orang lain untuk menyembah Allah yang Maha Esa.